Berarti kalau kita lihat semuanya untuk si hijauan, tolong pimpin doanya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Muhammad Farhan, Baki juga. Muhammad Fajrul, Nazril Aditya, Nedi Lestari, Nikita Angelia, Prinsya Nabila, Rahmiati, Ridwananda, Ripi Salsabila, Riki Hariri, Salsabila, Sinta Nadori, Zahra, Rafli Syahmuda, Rifka Setia Mulia, Adrian Aditya, Naufal. Oke, berarti di sini ada teman kita 2 orang yang nggak hadir ya? Ya, oke. Untuk memulai pelajaran kita ini, udah siap nggak? Udah siap nggak memulai pelajarannya? Sudah. Kalau sudah siap, untuk pelajaran kita nanti kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran itu, Ibu mau menanya, siapa yang sarapan tadi pagi? Ada yang sarapan tadi pagi? Saya. Ya. Oke, yang tidak sarapan tadi pagi? Oh, ada 2 orang ya? Oke, nanti kita jelaskan siapa yang sarapan tadi pagi dan siapa yang tidak sarapan tadi pagi. Kalaulah kalian sarapan tadi pagi, misalnya nasi atau kangkung, yang keluar nasi enggak? Enggak lagi ya. Berarti kalau kalian makan tempe, yang keluar tempe lagi enggak? Enggak. Oke ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita buat ice breaking dulu biar semangat belajarnya ya. Iya, Bu. Dan dia semangat belajar ya. Iya, Bu. Ikuti ya. Iya, Bu. Oke, kita mulai ya. Siap-siap ya. Oke ya. Bersemangat. Selesai ini, kita mulai memasuki pembelajaran mengenai apa tadi? Pencernaan pada manusia. Sebelum kita memasuki untuk sistem
pencernaan pada manusia, Ibu mengharapkan dari anak-anak Ibu sekalian untuk tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan sama kalian supaya kalian mampu ataupun kalian bisa menjaga kesehatan sedini mungkin. Tujuannya ya, kita belajar ini tujuannya untuk sedini mungkin agar kalian bisa menjaga kesehatan sedini mungkin untuk kedepannya. Karena semua berpusat di perut. Segala penyakit yang ada kita alami saat ini ataupun yang kita alami sama orang tua atau tetangga, kakak, abang, adik kita, semuanya itu berpusat kepada perut. Jadi sistem pencernaan kita semua yang harus dijaga. Apa yang kita makan itu nanti yang jadi penyakit ataupun yang jadi penyakit kita. Itu tujuan pembelajarannya ya. Kalau untuk capaian pembelajarannya nanti kalian harus mampu mengidentifikasi ataupun memberikan hasil dari sistem pencernaan manusia mulai dari mulut sampai ke anus. Kalian mampu luar kepala mengaplikasikan apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Ini nanti di luar kepala ya, kalau bisa ya, mulai dari mulut, itulah capaian pembelajarannya yang harus kita capai ya untuk pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulainya, kita lihat videonya dulu biar kita paham bagaimana cara kerja sistem pencernaan pada manusia. Kelihatan? Sistem pencernaan manusia tulisannya agak kecil ya. Yang di bawahnya di situ sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja untuk memecah makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa makanan. Itu katanya arti dari sistem pencernaan. Untuk sistem pencernaan artinya itu sistem pencernaan serangkaian organ yang bekerja sama memecah makanan, menyerap nutrisi dan mengeluarkan sisa makanan. Kita balik lagi ke teman kita yang tidak hadir. Kalaulah kita ingat-ingat dalam 1 minggu terakhir ini aku minta sama kalian, adakah kira-kira teman kita yang mengalami gejala sakit sistem pencernaan? Ada Bu. Ada. Siapa namanya nak? Bagaimana ceritanya? Dia tidak hadir pada minggu karena mengalami sakit perut dan mual. Setelah berobat ke dokter dan mengalami sakit mah. Oh, setelah 4 hari dia tidak datang ke sekolah, dia mengalami mual, muntah, sakit perut. Sesudah didiagnosis pergi berobat ke dokter, dokter memberitahu sakitnya apa? Dia terkena sakit mah. Berarti itu awal mulanya semuanya dari sistem pencernaan kita ya. Dari sistem pencernaan nggak itu? Iya. Jadi nanti kalaulah kita mengalami mual, sakit perut maupun sampai muntah, itu termasuk salah satu tugas kita nanti, bukan tugas. Coba kalian identifikasi ataupun kalian cari permasalahannya, bagaimana bisa terjadi si Melani Putri mengalami sakit mah, bahkan sampai mual, muntah, sampai dia tidak datang 4 hari ya? 4 hari dia tidak datang? Sampai dia tidak datang sampai 4 hari lamanya. Itu nanti tugas, ini nanti kelompok mulut, kelompok lambung, usus halus, dan rektum. Itu untuk bagian-bagian masing-masing memberikan contohnya ya. Apa saja gejalanya ya. Oke? Aman sampai situ? Biar kita lanjutkan. Ya, di situ katanya tadi, kelihatan tulisannya, itu pun kurang jelas ya. Organ-organ sistem pencernaan katanya
ya. Kalau tulisan ininya kelihatan. Ada mulut, kerongkongan, terus ya. Kalau untuk hati dan kantong empedu itu nanti organ tambahannya. Kalau organ pokoknya ini usus halus, yang terakhir nanti ada rektum ya. Kalau dibilangnya di mulut di situ, apa itu artinya di mulut? Bagaimana kerja mulutnya? Merupakan katanya pintu masuk makanan. Jadi kalau kita tadi jajan di kantin, misalnya kita jajan di kantin, makanannya masuk dari mana? Ya dari mulut ya. Makanannya masuk dari mulut. Diproses, pencernaan dimulai dengan mengunyah, mencampur makanan dengan air liur. Kalau tidak ada bantuan air liur dari mulut kita, kita tidak akan bisa menelan makanan itu agar sampai ke kerongkongan, agar sampai dia ke lambung. Makanya di sini dibilang pas lagi di mulut itu biasanya ada dibilang cara kerja kimiawi dan cara kerja mekanik. Kalau dia dibilang cara kerja mekaniknya, itulah kalau kita mengunyah makanan. Coba kalian mengunyah makanan kalian seperti ini, pasti itulah cara kerja mekanik kita ya. Tapi kalau kimiawinya, itulah dia nanti di mulut kita itu ada enzim namanya. Itulah yang dikeluarkan air liur kita itu namanya enzim pepsin. Itu dikatakan air liur kita yang di mulut untuk membantu mengunyah ataupun menghancurkan makanan yang ada di mulut kita ya. Kemudian kemana lagi? Sesudah ke mulut, kerongkongan, saluran penghubung antara mulut dan lambung yang membantu mendorong makanan ke lambung. Katanya kan, sesudah itu mendorong makanan masuk ke lambung. Kerongkongan mah apa yang kalian ketahui tentang studi kasus teman kalian yang sakit mah? Ya, kalau misal bagian mulut ini dia memberitahu mengenai mulutnya gara-gara apa dia sakit. Contohnya tadi sudah ibu bilang makanan yang kurang bersih. Kalau untuk lambung, di lambung penyerapannya seperti apa? Lambung untuk studi kasus yang sakit mah seperti apa? Nanti kita presentasikan satu-satu ya. Udah dicari fungsinya? Kalau dia nggak mengerti mengenai studi kasusnya, bisa ditanyakan ibu bagaimana lebih lengkapnya ya. Ini.
bertanya mengenai studi kasusnya? Ada yang kurang paham? Sudah ada yang siap? Sudah ada yang selesai? Belum? Apa yang belum ada? Ada lagi besar ya.
Kita masyarakat kan terdapat kasus besar kan itu bisa semua medicine yang mulai dari awal sampai akhir dan siap. Ini kan dari yang melakukan seperti pemberian kita bisa diperlukan. Pencernaan. 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Pankreas. 5. Usus halus. 6. Usus besar. 7. Rektum. Dan 8. anus. Ya, itu bagian-bagiannya ya yang diberitahu temannya. Ada bagian mulut sampai ke anus. Fungsinya? Fungsi dari mulut ialah mengunyah makanan. Fungsi dari kerongkongan membawa makanan ke lambung. Lambung fungsinya mencerna makanan, dan pankreas mencerna karbohidrat. Dan usus halus mencegah memecah lemak. Usus besar menyerap air dan vitamin K. Dan rektum tempat sementara sisa-sisa penyerapan. Dan anus jalan keluar sisa-sisa pencernaan. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok mulut. Dipersilakan dulu untuk kelompok mulut. Kemudian maju ke depan. Sudah selesai kelompok lambung. Sudah selesai. Silakan maju ke depan, Nak. Silakan. Temannya menunggu. Depan sedikit, kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, belum serentak baca apanya? Jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok lambung akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan studi kasus teman kita yang sakit mah. Sakit mah biasanya diiringi dengan rasa mual, perih di lambung, atau bahkan sampai muntah. Hal ini dapat disebabkan karena asupan makan yang tidak memperhatikan nilai gizi maupun protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya akan sembuh dengan cara rutin mengkonsumsi makanan sehat, 5 sempurna, dan tidak boleh terlambat makan karena kalau tidak rutin dan pencernaan kelamaan akan rusak dan berakibat fatal sehingga penderita akan mengalami tukar lambung GERD.
mencegah lambung. 4. Usus halus. 5. Usus besar, menyerang anus. Ya. Untuk baca puisinya, Saya akan membacakan puisi-puisi. Pertama, mulut untuk memecahkan makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kedua, kerongkongan untuk mengangkat dan menghubungkan makanan ke lambung. 3. Lambung untuk mencerna makanan dengan cairan pencernaan. 4. Usus halus menyerap semua nutrisi. 5. Usus besar memproses penyerapan air sementara makanan siap dikeluarkan. Anus mengeluarkan sisa makanan. sudah selesai. Coba berikan kasih tahu sama teman-temannya. Bagi yang ada pertanyaan boleh diajukan. Ada pertanyaan? Dari Apakah kelompok berapa? Diri. kami dari kelompok rekrum akan bertanya kepada kelompok lambung? Apakah yang dimaksud dengan GERD? GERD adalah kondisi asam lambung yaitu kerongkongan yang sering muncul 2 kali dalam seminggu dan sering nyeri pada ulu hati. Ya, kalau dibilang dia itu GERD ataupun asam lambung yang sudah parah, kalau dia masih asam lambung yang sudah parah, biasanya dia akan lebih sering sakit, perih. Kalau bahasa kita di sini biasanya dibilang dia udah ngisak lagi, kita baru makan 1 jam yang lalu, kemudian kita udah merasa perih lagi atau kayak lapar lagi, itu namanya sudah mulai gejala lambung. Kalau dia semakin sering kambuh, itu akan naik ke tahap GERD. Kalau dia masih asam lambung, masih bisa dia muncul mau sekali seminggu ataupun kira-kira 1 kali 10 hari. Nah, tapi kalau dia masuk dalam tahap GERD, dia akan lebih sering kambuh lagi. Kayak yang ibu bilang tadi, kalau dia nanti baru makan, kita baru makan 1 jam ini, 2 jam kemudian kita sudah perih lagi, sudah terasa lapar lagi. Sebenarnya itu bukan lapar sebenarnya, itu karena asam lambung kita naik ke ulu hati dan mengakibatkan kalau sudah parah itu akan mengalami sesak napas dan butuh bantuan oksigen ataupun infus yang ada di rumah sakit. Udah paham sampai situ untuk kelompok rektum penjelasannya? Ya, ada lagi pertanyaannya? Untuk kelompok lambung, ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi? Yang untuk kelompok lambung boleh dulu kita kasih tepuk tangan dulu. Kemudian untuk kelompok usus halus nanti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok usus halus dari kelas 8B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bagian-bagian sistem pencernaan manusia. Studi kasus. Sakit mah sangat banyak ditentukan di masyarakat sekitar kita karena pola makan yang tidak teratur. Contohnya seperti teman saya yang mengalami sakit perut dan mual-mual akibat kurangnya kesadaran untuk hidup sehat, di mana sakit mah tersebut bisa membawa efek buruk terhadap kesehatan kita. Dari kejadian itu, kami dapat mengambil kesimpulan bagaimana kita menjaga kesehatan kita dengan cara mengurangi makanan berlemak dan pedas, makan dalam porsi kecil tapi sering, banyak minum air putih, jangan minum minuman bersoda dan alkohol, tidak boleh merokok, dan tidur harus cukup. Bagian-bagian sistem pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, anus. Saya akan membacakan fungsi dari bagian-bagian sistem pencernaan. Yang pertama, mulut untuk mengunyah makanan. 2. Kerongkongan untuk membawa makanan ke lambung. 3. Lambung untuk mencerna makanan. 4. Pankreas untuk menghasilkan enzim pencernaan yang mencegah karbohidrat. 5. Usus besar menyerap Sudah kita bacakan satu dilanjutkan. Itu refleksi ya.
kebiasaan kami saat bekerja. Aktivitas yang paling menyenangkan adalah menjawab pertanyaan dari ibu. Hal-hal yang kami sering pelajari sistem pencernaan seperti anus, usus halus, lambung, usus besar, dan mulut. Hal yang belum kami kuasai tidak. Karena semua sudah sangat jelas. Terima kasih. Kasih tepuk tangan teman-temannya. Terima kasih kita mulai dengan seleksinya. Ada tutup? Ada lagi? Oke, mari ke depan. Aja, kami dari kelompok mulut. Kami dari kelompok mulut ingin membacakan refleksi pelajaran untuk hari ini. Perasaan bahagia dan senang. Aktivitas paling menyenangkan belajar untuk melakukan pencernaan. Hal yang belum aku kuasai fungsi dan sistem pencernaan. Hal yang belum aku pelajari sistem pencernaan, struktur sistem pencernaan dan pengertian. Ya, oke. Tepuk tangan.